Terus sama ini juga sih kayak yang santet yang dikirim itu, tau kan kamu pas dia ngebuka gini ada tengkorak kecil kepala. Itu Iya, tengkorak apa ya? Kayak Tengkorak. kepala tapi kecil. Iya. Ini kali tuyul. Balik lagi bareng gua Arya. Dan Anji. Dan sekarang sudah waktunya kita ngomongin lagi horor Indonesia terbaru Yo. minggu ini. Yo. Tapi karena ada 2 horor yang rilis minggu ini, jadi bagi tugas seperti biasa. Aku sama Anti kebagian Santet Segoro Pitu. Iya. Dan ini adalah film dari Hitmaker lagi ya. Yes. Sekali lagi Hitmaker lumayan produktif. Kemarin Sumala, terus ini. Cuman sekarang yang sutradarain beda. Biasanya ya kalau film Hitmaker itu kan kalau nggak Guntur, Rocky Soraya, Rizal Mantovani. Sekarang Tommy Dewo sutradaranya. Kalau nggak salah nih ya, Doi itu kayaknya belum pernah dia bikin horor. Oke. Terakhir itu dia tuh pernah ngedirect ya itu salah satu episode Nightmares and Daydream. Dan satu lagi ini film yang lagi-lagi diangkat dari thread viral. Iya, boring anjir. Kalau dulu kayak dari kisah nyata, sekarang dari thread viral mulu. Gitu aja. Thread Terus ya, viral atau thread apa namanya? bombastis. Cerita spektakuler. Nah, padahal mah kita mah nggak peduli mau dari apa, yang penting bagus aja sih, gitu nggak sih sebenarnya? Aku nggak tahu nih jualan ini mau dipakai sampai kapan ya. Iya, ini kan iya, tren bosen-bosen. kan. Jadi ya udahlah ya, bodo amat lah. Sekarang aku udah nggak pernah lihat lagi sih dari thread viral apapun gitu kalau lihat film horor. Jadi ceritanya ada satu keluarga, ada ayah, ibu dan 2 anak ya, yang dikirim santet sama orang lain gitu. Dan nanti akan jadi 3 anak nggak sih? 3 Oh anak? iya benar, nanti akan jadi 3 anak ya. Ceritanya ayahnya ini si Christian Sugiono ya, Iya. ibunya Sarah Wijayanto. Iya. Alhamdulillah di sini Sarah Wijayanto nggak jadi orang pintar, paranormal, dukun iya, ya. alhamdulillah ya, jadi ibu-ibu biasa aja ya. Alhamdulillah, normal dia biasa-biasa aja. Terus anaknya nanti ada 2 ya, si Ardi sama Siva itu ya. Ardi ini diperanin sama Ari Irham. Iya. Ari Irham tuh terakhir main horor yang aku tahu nih Jagat Arwah. Ceritanya gitu aja, jadi kayak santet menyantet, ada yang sakit, ada yang mati. Gimana caranya nih si Ardi ini gitu ya menyelamatkan keluarganya dari santet yang dikirim. Siapakah dia gitu. Yang bombastis itu hanya adegan-adegan gore-nya Hitmaker yang selalu ada di tiap film-film Hitmaker. Iya. Selalu bombastis, over the top. Apa yang kamu suka dulu lah dari Santet Segoro Pitu? Iya, kelihatan mahalnya lah ya. Betul, Harus betul. begitu. Jadi Betul. mahalnya kelihatan, aktorsnya kelihatan, Ada siapa duit, aja. Hitmaker Iya, mah. duitnya, settingnya, wardrobe-nya, rumahnya, pasarnya. Betul. Ya kayak gitulah, baju, mobil, lokasinya pindah-pindah kayak gitunya ya ada duitnya, kelihatan banget. Jadi untuk ditonton ya enak. Terus aku juga suka pemilihan keluarga cocok. Misalnya emak bapaknya lokal, tiba-tiba anaknya bule kan aneh. Kalau ini cocok gitu. Jadi Bisa Christian ya. Sugiono Sarah Wijayanto punya anak. Masa karakter mereka berdua punya anak? Ari Irham Ya dengan karakter Ari Irham. Oh iya, masuk kayak gitu kan. Yang basic-basic aja dulu lah, yang Masih penting. kelihatan seperti keluarga beneran. Iya, lah ya. masih percaya lah ya. Terus aku juga suka, alhamdulillah rumahnya normal, terang. Iya, benar. Terus nggak diserem-seremin ya kan, Iya, rumahnya ya udah kayak gitu aja lah ya. ya udah gitu aja rumah, walaupun ada gamelan di belakang, walaupun halamannya luas, tapi ya udah gitu aja gitu, nggak yang kayak jadi nggak ada lampunya atau kayak Iyalah, kan mereka sukses punya warung, jadi listriknya dibayar. ya kalau yang sebelah kan bangkrut ya. Ya, Jadi, bangkrut katanya. Jadi bayar listriknya nggak mampu. ampun deh. Padahal kayaknya settingnya lebih lama ini loh. Iya. Tapi ini saya enak gitu. Suka sebenarnya sama karakter Pak Dukun. Maksudnya suka dalam arti kata dukunnya itu bukan dukun yang pakai batik atau pakai apa sih namanya baju-baju yang mengerikan itu loh, yang hitam-hitam segala macam. Ini lebih kayak ke Pak Guru gitu. Dengan baju safari dan tas apa sih tas yang kotak yang isi dokumen-dokumen gitu, kayak Pak Guru gitu. Alhamdulillah lah ya. Nggak mengulangi stereotip dukun-dukun pada umumnya. Ya, benar. Walaupun terakhir dia tetap pakai baju tradisional yang pas dia mau mati. Oh iya, tapi itu kan karena terakhir mau kan, ada ritual, ruatan. Ruatan lagi ya Allah, gue denger ruatan udah berapa kali ya nonton. Iya, tapi sebelum itu ya udah normal aja. Normal, ya biasa aja. Sebenarnya bentuk setannya. Jadi setannya ini tuh setan-setan gitu. Iya bener, kayak
iblis. Iya, walaupun agak nggak nyambung sih sebenarnya sama konsep Jawanya gitu. Iya. Terus yang mana? Yang Suwangi. Iya, oh iya Bukan dari emang luar dari dari Jawa. luar Jawa Iya, ya, dari dari timur, luar Jawa. dari Iya, timur. dari Ya, timur maksudnya kayak ceritanya. bukan dari Indonesia, I mean. Benar. Jadi kayak dari luar-luar. Iya. Gitu. Kalau kayak kita sering nonton film-film luar tuh setannya satanik banget kalau kata Iya, Rangga. Nah, ini kayak seperti gitu. itu. Gitu. Iya, Terus iya. aku juga suka ini sih yang kata ada tuh setan penjaga pantai yang pertama yang muka ular. Iya. Itu bagus. Bagus ya, Iya. terang tapi bagus gitu. Pas benar. ularnya sama yang pas kepala buntung. Wah, kepala buntungnya udah hatam kayaknya ya kalau Hitmaker ya. Walaupun menurut aku 7 penjaga yang ada di pantai itu tidak menjaga. Iya. Hanya sebagai model pantai saja. Yang menjaga itu, yang menjaga itu sebenarnya terakhir banget yang tangan-tangan keluar dari pasir terus nyelengkat hingga kendi jatuh. Yang aku juga sempat bertanya kenapa sih harus kendi? Iya. Gitu, kendi yang itu loh. Botol plastik ya biar kalau Tupperware jatuh. gitu ya, atau apa corksicle ya. Secara keseluruhan sih ya cerita santet menyantet begini tuh sudah sering gitu ya. Tapi ya itu juga bukan jadi kekurangan sih karena ya emang ceritanya juga normal menurut aku gitu. Kalau santet menyantetnya mah ya udah familiar lah buat aku atau yang udah sering nonton horor Indonesia gitu ya. Pasti nanti sakit dikirim ini dikirim itu. Tapi Iya. kan yang bikin seru biasanya siapa nih sebenarnya gitu kan. Iya, teka-tekinya. Iya, Ada misteri itu kan lah. yang bikin kita tetap tertarik pengen tahu gitu. Itu yang bikin Teluh Darah series bagus. Oke. Karena itu yang diutamain, Iya. misterinya. Kenapa ada yang nyantet dan siapa yang nyantet kan Iya. gitu. Nah di sini pengen dibikin ke arah sana tapi ya gitu. Kayak nggak dapet Nggak gitu, dapet ya, nggak banget. dapet banget gitu. Kayak karakter si Ardi marah sama padenya. Tiba-tiba aja marah, maksudnya tuh nggak lihat dulu, kayak nyari dulu bukti kayak apa gitu kan. Kayak pasti pade gara-gara sirik gitu doang. Iya. Lu anak kuliah berpikirlah lebih kritis maksudnya ya kan di sini dia Iya. anak kuliah gitu. Iya. Jadi aku tuh kayak cerita-cerita intrik keluarganya tuh kayak ya elah gitu, Iya. kayak dipaksain biar ada aja. Di pasar kan banyak saingan ya, kan udah Iya. dibilang. Jadi bisa banyak banget itu dimainin Iya, orang-orangnya benar. gitu kan. Terus dia juga kan nanti ada pertama ketemu si Pak Wicak tahu gitu kan di dalamnya ada sesajen, kenapa dia nggak langsung curiga? Itu aneh banget sih situ, kayak udah dikasih tahu sama Pak D-nya, udah diceritain terus dia udah nemuin itu. Tapi masih aja ngotot ke Pak D. ngotot, iya. Padahal dia udah lihat sendiri Iya. gitu. Jadi kayak wow. Sisanya mah ya seperti yang kalian harapkan lah gitu. Santet menyantet ala Hitmaker mah ya brutal, beling keluar dari tenggorokan. Nah itu agak mantep sih. Maksudnya, wah, Fatality Mortal Kombat. Mantep sih Akhirnya dikeluarin kalau semua di sini. kalau mantep sih kalau nggak di sini. Maksud aku tuh buat aku malah aku justru kurang suka sih sama ide eksekusi yang terlalu heboh memborbardir dia. sampai Habis langit gitu. ketujuh gitu. Aku Iya. kurang suka sih. Apalagi kejutannya itu pertama banget pas keluar adegan begitu adanya kebelah. Iya. Itu aku kayak, hah? Apaan itu Ya, kaca? ekstrim ya langsung. Itu ekstrim banget kebelah dadanya, ya Allah ini kenapa gitu kan. Iya. Belum lagi yang anaknya Pak Wicak ada Wih, keluar. Terus dan lain-lain lah ya. Bentar lagi kalau keluar semua jadi kayak topeng DJ Slipknot. Iya asli. Iya itu ada apalah, pala meletus lah, pala dimakan lah. Harusnya kan kalau kita ngeliat gitu sebagai manusia normal tuh kan linu atau apa, ini tuh nggak ada, justru nggak dapat gitu, kayak cuman oke. Karena menurut aku ya nggak dibangun itu juga, nggak dibangun sebagus itu juga. Iya, gitu. ambience tuh nggak ada, jadi ya udah jebret aja gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu, terus kayak agak berlebihan ya Bunda, tapi ya udahlah ya. Aku juga baru denger nih di film ini nih, selama ini kan kita selalu ngomong gini ya, kita akan buka atau tutup mata batin. Di sini ada kata-kata gini, kita tidak bisa menutup mata Semuanya. batin, tapi kita bisa mempersempit jendela Iya. penglihatan. Mantap itu. Oke. Parsial. Ini berarti. apa? Tapi itu juga perlu dipertanyakan emang. Jadi dia cuma bisa ngelihat Hantu yang mau dilihat. hantu yang mau dilihat. Tapi gitu. enggak sih. Tapi pas dia ke pasar semuanya Iya, semua. kelihatan. Iya kayak apaan sih? Kayak udah nggak usah begitu. Aku nggak begitu ngerti banget. itu. Jadi maksudnya yang hantu-hantu di pasar itu pengen diliatin gitu ya. Iya. Ya enggak Nah, dong, itu harusnya juga. kan itu kan rahasia ya. Nah ya itu juga makanya rules itu dibikin tapi kayak nggak ada bedanya Iya. gitu. Maksudnya skripnya itu kayak pengen dibikin lebih complicated tapi ujungnya sama aja gitu. Iya. Terus ini sih ada satu karakter yang cukup mencuri perhatian buat aku. Asik. Karakter dokternya. Itu agak Mantep sih membingungkan itu buat aku Iya. sih. Pertama muncul kan dokter itu pada saat
Si Ardi kecil. Ardi kecil mau operasi yang kita sampai sekarang nggak tahu Ardi itu operasi apa. Terus si ginjal. Enggak gitu, nggak ada kata-kata itu. Iya kalau nggak salah. Udah sangarang masuk ruang operasi, dok kita anestesi ya dok, anestesi mana dokternya nggak ada, terus dia sendiri, kita mulai ya gitu, terus sendiri banget nih dok gitu. Udah Terus jago aku berpikir ya gitu ya. Terus aku berpikir oh ya dokter, tadinya kan itu tidak ada di pikiran aku akan ada lagi atau gimana ya ke depannya ya, karena dia sering muncul jadi aku jadi berpikir gitu. Tadinya aku pikir dia dokter anak atau dokter bedah anak lah ya yang paling masuk akal, karena kan dia mau melakukan pembedahan. Tiba-tiba pas bapaknya muntah darah ke dokter lah, dokter itu lagi. Iya, Oh ini dia dokter apa? Dia gantiin dulu kali shift temennya. Dokter Muntah penyakit darah, dalam. penyakit dalam, SPD ya. Penyakit SPBD, dalam. oh, oke, Iya, udah nih. Benar. Udah gitu tiba-tiba bapaknya lumpuh. Iya. Katanya ada something di otaknya. Oh oke, jadi lagi ganti dokter saraf. Iya, dia ngambil 2 spesialis berarti. Udah 3 ya atau 4 ini ya. Iya bisa kan, tapi secara teori Nggak bisa bisa, nggak ngambil 2 spesialis. Bisa, tapi nggak mungkin kayak gini. Maksudnya ini bukan 2 juga gitu. Terus ada lagi pas bagian ibunya ada paku-paku. Ada paku-paku. Dia Penyakit lagi dalam dong. lagi lah, bener si Dia profesi. lagi dong, itu kayak ini dokter apa gitu ya. Tapi yang jelas dia bukan dokter mata, karena ketika si Ardi bilang ngeliat Dia mau konsul. karena dia mau ngasih rujukan. Heeh. Bagus. Ya paling nggak terjawab itu ya satu Iya. ya. Yang jelas dia semua spesialis tapi bukan mata. Oke. Itu. Ya. Kan di sini ada Bu Yati Rahman sebagai dukunnya Pak Wicak ya. Pak Wicak kan nama tetangganya itu. Pas pertama dia muncul gitu, jebret gitu yang kata di mimpinya Iya. Christian Sugiono itu. Aku langsung inget dukun-dukun Korea gitu dengan apa sih merah-merah Iya, yang gitu. Di film-film Korea itu kan suka kayak gitu ya. Terus tiba-tiba Pas ngebalik ya. ngebalik, oh pakai topi Indian. Bener-bener. Oke, gila ini. fusion. Iya. Dukun ini suku Indian. Iya, Iya, udah iya, gitu iya. ternyata si santet ini dari Timur. timur. Iya benar. Oke, fusion lagi. Yang harus nyebrang ke Pulau Jawa kan Iya, benar, katanya. benar. Itu makanya kuat banget. Iya. Tapi pas keluar setannya setan luar. Itu kayak wow, ini sungguh sangat Bagus. Itu makanya kenapa Perpaduan. kuat. Karena ini campuran iya, semua budaya. kekuatan. Oh iya, bisa. Terus sama ini juga sih kayak yang santet yang dikirim itu, tahu kan kamu pas dia ngebuka gini ada tengkorak kecil kepala. Itu Iya. tengkorak apa ya? Kayak Tengkorak. kepala tapi kecil. Iya. Ini kali tuyul. Terong tuyul. Apa dong? Ya kayak aku nanya. Lah ada tengkoraknya. Bayi. Weh, mengerikan. Itu kecil banget loh. Ya. Segini loh kayak asbak loh. Tapi itu tengkorak yang udah jadi gitu loh. Itu kayak ini tengkorak apa ya? Orang kan ini Iya. bentukannya, tapi ini binatang nggak mungkin. Itu Iya. karena Bener. tengkorak orang gitu. Itu kayak apa gitu. Adiknya yang bontot itu yang kecil sakit, terus dia ngomong yang kakak yang kuat ya, kakak yang apalah itulah, kan udah tanda-tanda lah ya, kita mah udah paham kalau dia bakal ada terjadi sesuatu. Terus dia ngomong gini, nanti malam kakak tidur di sini ya, temenin aku. Lah kan emang sekamar, kamarnya cuma 3 soalnya. Ibu bapaknya sendiri, yang di dekat meja makan, yang di dekat ruang tamu tuh yang satu kamar cewek. Anak yang cewek yang itu kamar Iya. si Arirham sama adiknya. Yang cowok kan ada tuh dia adegan dia lagi apa sih belajar, Iya. yang bapaknya teriak-teriak. Kasurnya ada 2 juga kan. Iya, kenapa minta temenin padahal kan dia sekamar. Oh lagi ngigo, Iya, karena kali. demamnya 39. Mungkin dia kemana gitu kalau malam hari Irham di luar cari angin. Oh iya benar. Terakhir juga aku suka tuh pas kata dukun Pak Rustam ya, kamu harus pergi ke 7 titik laut dari timur ke barat. Gila. Kumpulkan semuanya ya kan, yang Bukan dari barat ke timur ya? ya itulah pokoknya, nggak tahu dari mana ke mana, pokoknya luar ke pantai semua aja lah. Iya. Ngumpulin terus ngelawan para hantu kan, gila ya, nggak ngelawan ya. Aku tahu kamu ngomongin apa. Apa namanya tuh, pokoknya tiap dia mau ngambil air ada aja setannya kan Iya, gitu ya. penjaga yang nggak jagain itu. Penjaga yang nggak jagain, yang Iya. ngejagain mungkin yang satu doang tuh yang ular Terakhir. ya, sama yang terakhir Yang ya terakhir. kan. Sisanya tuh kayak ya udah kayak nampang aja, tapi dialognya tuh sama semua di situ. Iya. Mas Ardi, Siva, Siva, Mas Ardi, gak apa-apa nanti- Siva, Mas pindah Ardi, tempat. Siva, Mas Ardi, Siva, bangsat, bangsat. Iya itu, ya kamu ini kenapa sih mereka? Mas Ardi, Siva itu sampai 4 hari ngomong gitu terus tiap ketemu Iya, setan. iya, 4 hari. Lu mau ngulangin sampai berapa kalau disuruh ketemu 10 penjaga 10 kali tuh dia omongin, maksudnya kayak
Oh my god. Jatuh-jatuh, ulang lagi tarik-tarikan. Itu kayak lari-lari gitu. jadi aku agak kecewa sih sebenarnya, soalnya kan ya tadi ya ekspektasi aku mungkin Tommy Deo sutradaranya itu bakal ngasih sesuatu gitu yang beda dari soal directing gitu ya, biar ada sesuatu yang gimana kayak gitu ya, yang nggak hitmaker banget gitu. Tapi makin ke belakang kayak ya ini mah masih hitmaker sih gitu. Jadi sama-sama kayak aja. nggak ada pembaruan. Terus terakhirnya di pantai terakhir ditolong sama Ratu Pantai Selatan atau Ratu Pantai apa gitu ya, nggak tahu. Selatan. Sebenarnya tidak relevan juga gitu sama yang dialamin dia, hanya untuk biar Callback dijawab gitu adiknya aja, ya. callback adiknya. Ratu Pantai Selatan baik atau tidak, iya kayak gitu doang, yang kenapa dia baik dan apa sebabnya tuh ya nggak ada juga gitu. Ya udahlah, biarin, mungkin emang konsepnya begini kali ya. Sangat beraneka ragamnya para penunggu di pantai-pantai Indonesia. Jadi kayak ada yang gendut, ada yang ngesot, ada yang terbang, ada yang dari hitam shadow gitu. Ada yang hitam gitu kan, ireng, ada yang pakai kereta kencana ya gitu. Ada yang siluman ular ya. Maksudnya itu kalau kita dengar di cerita gitu ya, cerita tertulis atau apa, itu emang serem sih. Tapi setelah divisualkan tuh jadinya kayak ya mending enggak usah kata gue gitu. Iya, karena begini, maksudnya kayak apa ya? Kayak ala kadarnya aja kalau kata aku kayak, gitu. Padahal sayang gitu, itu bisa jadi kayak sesuatu yang megah sebenarnya kan, mau ke 7 titik gini-gini udah pergi, udah ini. Tapi jadinya kayak kentang, jadi kayak setan-setan yang sering ada di rumah sakit bekas gitu loh, yang kalau di film-film horor yang semua ada gitu loh. Jadi kayak ya elah gitu. Emang ini horornya semuanya serba fusion. Dan terakhir tentunya semua fatality Mortal Kombat selalu ada ya di film horor Indonesia, terutama hitmaker. Sebutin apa aja fatality di sini ada. Badan kebagi dua ada, ketusuk beling dari dalam udah jelas lah tadi ya. Kepala buntung jelas, mau pakai tangan, mau digigit bisa. Ada semua di sini. Jantung diambil itu, aduh itu udah fatality-nya Samsung itu kalau di Mortal Kombat. Nggak tahu buat kalian masih serem nggak sih? Ini kita survei lah sekalian ya sekarang. Kalian yang nonton ini masih serem nggak sih lihat adegan kematian kayak gitu di film horor gitu ya? Pengen tahu aku mah, cepet sebutin apa yang menurut kalian paling serem. Sebutin aja di komen. Bagi aku sih ini nggak begitu hancur. Maksudnya masih bisa ditonton. Betul. Nggak gelap, benar. Nggak bikin ngantuk banget gitu. Masih ada adegan-adegan yang bikin ketawa kayak tadi gitu kan. Ya itu tadi dialog-dialog ngulang gitu ya. Terus masih ada setannya yang looks-nya wih gila. Yang tadi Swangi itu kan kayak mantap. Tapi kalau kalian udah sangat sering nonton filmnya Hitmaker ya jangan harap ada sesuatu yang fantastis beda, gitu ya. Karena ya udah ya gini itu aja gitu. Jadi ekspektasinya silakan sesuaikan. Jadi kita kasih skor dulu berapa nih? 5 rolling door per 10. Rolling door. Soalnya enggak, aku bingung Pak D-nya bangkrut, yang lainnya kurang oke, tapi semua udah rolling door. Tapi Christian Sugiono yang paling laku masih tetap pakai kayu ya. Itu justru segiannya ya. Lagian Pak D nggak bangkrut dari awal kan, diliatin sepi ya. Terus fast forward si Ardi udah kuliah masih jualan iya. Itu tandanya bukan bangkrut guys. Itu tandanya usaha tetap jalan, yang penting itu tetap jualan. Kalau bangkrut itu lu stop gulung jualan. tikar Gulung tikar. Masih penuh tokonya ya? Iya, masih banyak barangnya. Kalau gulung tikar tuh lu kayak supermarket Jogja di Bandung, nah itu gulung tikar. Itu gulung tikar namanya, udah nggak jualan lagi. Kalau aku 5,5 lah ya. Setengahnya untuk iblisnya lah, yang sangat-sangat epic ya. Tinggi, terus tiap dia nongol kan mati lampu biru, jeger. Jadi harus biru bayangannya. Daripada gelap hitam ayo mau apa? Daripada hitam nggak apa-apa lah, aku terima yang ini aja. Setidaknya masih kelihatan gitu. Nggak capek matanya. Boleh lah itu ya, untuk yang ngedesain iblisnya ya. Itu campuran Baphomet dan lain-lain lah pokoknya. Kakinya kuda, ininya kerbau gitu kan. Terus kulitnya kayak ada sisik-sisik. Terus gitu kayak ada alien yang gini-gini, kecil-kecilnya ada apanya sih itu? Gimana kalau udah nonton, komen silakan. Kalau yang pengen komen lebih puas, kasih skornya juga bisa ke skorfilm.com ya. Untuk film Santet Segoro Pitu. Ya udah, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Dan juga kalian bisa join membership Sinekrip ya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.